Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program pilot episode of World of Diecast. Oke, selamat datang di program baru tapi pilot episode, yaitu adalah World of Diecast. World of Diecast adalah sebuah program yang berisikan review tentang diecast, mainan miniatur, diecast dan sebagainya. Itu semua nanti ada di sini ya. Jika ini videonya banyak yang nonton, nanti akan saya buat seriesnya ya selama 26 episode dan akan nge-review lebih banyak lagi diecast ya. Nggak cuma motor, mobil, nanti akan ada pesawat, truk dan sebagainya ya, yang ukurannya seperti ini. Nah, tapi sebelum itu saya mau ngasih tahu dulu, dulu pernah bikin konten seperti ini. Ini namanya diecast Vespa ya, tapi P150 Extra 1978, harganya 95.000. Kalau ini diecast juga, tapi ini adalah diecast mobil yang pertama kali saya beli ya, tahun ini dengan harga 50.000 saja. Nah sekarang, ini dia ya, ada diecast lagi, yaitu adalah Vespa lagi, tapi ini warnanya berbeda ya. Kalau itu warna biru gelap dan ini warnanya merah terang ya. Makanya daripada penasaran, kita unboxing. Nah, kenapa gue bawa obeng? Yuk, tahu nggak kenapa? Karena nanti gue akan nge-review buka baut ya. Nah, karena akan ada buka baut. Bentar guys, ini kayaknya agak susah nih. Langsung aja ya, unboxing dari sini. Wih, langsung kelihatan coy, mantap. Pembungkusannya ternyata dikasih bubble wrap dan ini doang ya, plastik doang. Memang ini kalau kita beli online tuh semakin banyak sampah plastik ya. Tapi saya jarang-jarang belinya itu juga kalau lagi ada konten. Dan kita lihat penampakannya belum kelihatan ya, belum tenang. Nah, belum kelihatan. Jadi kita buka lagi, robek-robekin aja nggak apa-apa, karena memang udah sampai barangnya, karena memang untuk di review. Oh ya, kalau memang kesusahan gunakan aja gunting ya untuk membuka bubble wrap ini. Oke, ini langsung masukin Angelo. Pada salah ini loh, Angelo. Baik, kita lihat ya. Ini dia first impressionnya atau penampakan pertamanya. Kita lihat ya. Wow, Maisto lagi ya kan. Sebelumnya juga Maisto, memang Maisto ini adalah produsen dari mainan-mainan diecast dari Vespa ya, produk yang ada di luar negeri tapi made in China ya. Ini dia diecastnya. Harganya berapa guys? Harganya ada di bawah ini nih ya, atau di deskripsi video udah ada. Kalau seandainya ini nggak keluar, teksnya nggak ada, harganya ada di deskripsi. Baik, Vespa.com. Produk Vespa tuh sampai sekarang masih ada ya, nggak jauh beda sama model-model kayak gini. Yang awalnya saya sebenarnya mencari yang lampu belakangnya itu bukan kotaknya seperti ini nih. Nah, seperti Vespa PS1978 bukan. Tapi ini sebenarnya gue mau nyari yang 150 sprint namanya. Tapi sayangnya model itu di Maisto nggak ada cuy. Kalau ada silakan ya, kirim linknya. Nggak kasih blok ya, kalau memang tujuannya untuk informasi ya kan. Oke, ini dia penampakan diecast Vespa yang kedua ya. Memang saya mencari lawannya berbeda ya, warnanya merah, yang ono biru. Nah, yang itu udah lama ya, udah ada setahunan nih untuk ngeliatnya. Nah, sebelum itu gue mau kasih lihat dulu ya. Oh ya, sebelum itu gue mau nge-review dulu ya bagian
kemasannya. Nah, gue tuh ini TV-nya lagi on air ya, MMK lagi tanya MMK. Nah, ini Vespa Maestro. Nanti di bawah juga ada detailnya. Harganya cukup mahal ya. Ini ditukar dengan 3 mobil ya, 3 mobil Hot Wheel ini. Baru bisa lu membeli diecast ini. Nah, kalau ini beneran round ya. Sama ya, sama aja kan. Bagian atas sama, bawah juga sama. Ya, Vespa juga sama. Bagian sini atasnya kayak gimana, kayak gitu doang nih. Jadi mainan ini ya paling cocok paling cocok tuh buat anak-anak di atas 8 tahun. Buat hadiah ulang tahun ke-9 boleh. Ya, ulang tahun ke-10 boleh. Ya, yang jelas di bawah 8 tahun tuh belum bisa ya. Karena ini mainan tuh mengandung bahannya metal. Jadi ini Vespa ini varian ini ya meluncur lebih dulu sebelum PX tahun 1978. Kalau ini malah 10 tahun yang lalu ya meluncurnya itu 1968. Di bawahnya ada informasinya nih. Ya kan? Tidak cocok ya. 36 bulan. Berarti di bawah 3 tahun ya. Sebenarnya cocok nih buat di bawah 8 tahun, cuman paling nggak cocok tuh di bawah 36 bulan atau masih balita pokoknya. Nah, actual product may from illustration. Nah, di sini sih biasanya ada. Nah, ini kan ciri biasa ya kalau memang ini produk asli Vespa tuh ada teks lisensinya. Piaggio. Ya. Terus di sini ada lagi. Ya. Reviewnya cuman kayak gitu doang. Waduh, enggak dong. Saya mau buka nih ya, unboxing nih. Tapi saya unboxing di sini aja ya karena memang gue tuh harus menggunakan 2 tangan untuk unboxing ini ya. Pertama kali memegangnya. Buat kamu yang hobi boros-borosan ya, suka makan-makan di jalan, itu nggak saya rekomendasikan untuk mengkoleksi diecast ini. Kecuali penghasilanmu tuh nggak cuma satu ya. Misal lu dari konten, dari hasil kerja lu, dari jualan lu, itu ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi gue nggak ngerekomendasin buat lu yang males-malesan tapi kepengen beli ini, nggak. Apalagi buat anak kecil yang manja, enggak. Karena program ini tidak direkomendasikan untuk orang yang anak yang memang nggak ada keinginan buat kerja gitu. Kayak gue sih contohnya. Tapi gue sekarang udah punya usaha ya, nggak cuma dari YouTube juga, dari ojek juga, makanya gue bisa beli ini. Waktunya kita buka. Jadi ini dia, pokoknya dari sini aja ya. Dan kita tarik ininya. Bentar, ini tarik dulu sini. Oke. Udah. Ini nih guys. Wow. Gila men. Ini pertama kali saya megang ya. Ini pertama kali nih. Iya. Wow. Sumpah, dibandingkan Vespa yang Ono, Vespa yang itu lebih keren yang ini semua, yang merah ini ya. Merah vermilion ini sebenarnya sih, merah terang. Ya kan, meskipun ini ya mana lampu arahnya. Oh, ini kan 1968 ya. Kalau yang itu udah ada lampu saingnya tuh buat belok. Nah, coba gua buka deh. Bentar, nanti aja dibukanya ya. Untuk momen unboxingnya nanti saya akan buka ini. Tapi tonton setelah yang berikut ini, tetap di World of Diecast. Welcome back to World of Diecast. Dan sebelum itu saya mau ngasih tahu, ini dia perbandingan
Vespa apa nih namanya ini? Vespa GTR dengan Vespa P150X. Ini dia perbandingannya. Perbandingannya ya, ini memang saya biarkan seperti ini karena memang nggak perlu dilepas ya. Nah, setelah ini karena memang saya pajang ya, dan mungkin kalau suatu saat nanti bakal buat mainan bakal gue mainin ya. Ya, waktu yang review saatnya ke bagian ini dulu ya, yang gue review ya. Tadi kan segmen perbandingan nih ya. Sekarang gue mau review di sini ya. Apa yang membedakan Vespa GTR dengan PX ya? Karena kelihatannya sama ya kan? Ya nggak? Kelihatannya sama kan? Nah, sekarang apa yang yang berbeda ya? Yaitu adalah yang pertama nih ya. Poin pertama yang membedakan Vespa GTR dengan ini, bagian depannya dulu ya. Bagian depan itu yaitu adalah logo. Ini hanya tulisan Vespa. Kalau ini tuh hanya ini ada tulisannya nih, Vespa GTR. Vespa GTR. Terus kalau ini Vespa doang. Nah, terus ada lagi nih bagian tengah nih. Ini besi biasanya di sini juga beda ya. Ini beda. Terus bagian besi pinggirnya sama ya, sama. Bentuk spakbornya. Yang spakbor depannya nih itu juga beda ya. Beda tuh. Kalau ini ada mending besinya, kalau ini enggak tuh. Kelihatan sama kan? Padahal beda loh. Nah, ini bagian cakram remnya sama ya. Cakram remnya, tapi kalau di bagian ini nih as apa nih. Ini ada yang beda nih. Nah, tapi kalau piringannya tuh, piringannya beda nih. Piringan dan ininya beda tuh. Ya, bagian depannya. Rodanya sama, bentuk rodanya hampir bukan hampir lagi. Ini memang sama rodanya tuh. Ya kan? Terus ada lagi yang membedakan lagi, yaitu di bagian depan. Nah, di dashboardnya ini belum ada kantong dashboard. Kantong dashboard belum ada, lewat nyimpen alat-alat. Kalau di sini tuh udah ada PX. Terus ada lagi yang membedakan P150X. Kalau ini kan ada tulisannya nih P150X. Kalau ini nggak ada, tapi adanya di depan. Nah, ini beda nih ya. Ini corongnya lebih sono ya kan, lebih moncongnya lebih panjang. Kalau ini moncongnya lebih pendek nih. Moncong apa sih ini bagian ini nih, kantong ini buat ban serepnya. Ini ada ban serep nggak? Ternyata nggak ada ban serep. Nah, kalau ini ada nih kantong ban serepnya nih. Kita lihat lampu belakangnya itu juga berbeda ya. Kalau lu lihat nih sekilas nih berbeda. Kalau Vespa PX itu udah ada lampu sign-nya kiri kanan. Kalau Vespa GTR tuh belum ada. Memang tahun segitu tuh kalau mau belok kita harus melayangkan tangannya ke kiri atau ke kanan. Zaman dulu sih begitu. Oke, untuk pedal ya, pedal starternya sama ya, pedal starternya sama. Tapi mesinnya beda. Mesinnya ini agak masuk ke dalam. Kalau ini agak keluar dikit tuh kelihatan mesinnya ya kan. Sebenarnya kalau kita buka nih, kita gerebek itu ada mesin-mesinnya gitu, seolah-olah ini memang ada mesinnya gitu ya kan. Detailing standarnya, oke, standarnya nih nggak bisa diturunin. Oh, bisa, tapi ini standarnya kaku cuy, nggak kayak ini nih. Dia standarnya leto ini, gampang banget turunnya nih ya. Bisa perhatiin ya, set tuh, gampang banget turunnya tuh. Jadi ketika berdiri dikit gini nih, misal kalau kita goyangin dikit nih, kayak gitu doang, atau mungkin kayak gini nih, tuh gampang roboh. Tapi ini karena belum dicopot jadi saya belum tahu nih ya, belum tahu reaksinya gimana. Ini kan standarnya nih kayak lebih
lebih apa sih namanya, lebih seret ya pergerakannya daripada yang ini nih. Gampang banget turunnya tuh. Speedometernya itu juga berbeda ya. Kalau ini speedometernya udah lingkaran, kalau ini masih dari kiri ke kanan itu dong. Tapi gue tuh lebih suka lampu yang di depan nih. Nih lampu Vespanya, sumpah gue lebih suka yang bentuknya seperti ini. Ini lebih bening daripada yang ini nih. Sebenarnya ini PX ini lampunya kotak, ini kenapa jadi bulat gini ya? Ya kan? Kenapa jadi bulat gitu loh? Gue bingung loh. Ya kan? Ada lagi nih coy. Ada lagi nggak yang berbeda? Oh iya, joknya apakah berbeda? Kita lihat ya. Jok atau tempat duduknya ternyata beda ya. Di bagian belakangnya beda, tapi tetap aja sih ya logo Piaggio-nya. Biasanya di bawah gini itu ada detail ininya nih, nama Vespanya. Ada nama produknya 11907. Ini kayak Tamiya aja ya, anjay. Di sini juga ada 2 baut ya untuk melepas dan memasang bagian belakang ini. Ini kalau dibikin Vespa Extreme bisa nih miniatur ini, cuman gue sih kepengennya beli lagi tuh, baru dibikin perintilan sebagai Vespa Extreme gitu kan. Nah, gue balikin dulu blurnya. Oke. Kenapa ya? Gue setelah mencari Vespa di Tokopedia, ya setelah saya membeli ini sudah di packing, itu saya nemu yang lebih murah. Harganya 89.000. Jadi beda 6.000 sama ini ya. Yaitu adalah Vespa Sprint. Vespa Sprint yang saya incer lagi itu ya. Yang tadinya saya incer, warnanya tuh biru muda. Terus lampu belakangnya tuh bukan kayak gini nih. Nih. Ini moncongnya bukan kayak gini lagi sekarang, beda. Soalnya ada 2 tipe Vespa yang kayak gitu. Dan Vespa itu yang spesial. Kalau yang seperti ini bentukannya itu sudah mainstream, banyak yang punya. Saya lihat di jalanan, kalau nggak kursinya ada 2, biasanya kursinya cuma ada di depan, nggak ada boncengan gitu ya. Itu yang saya lihat di jalanan. Terus yang saya lihat di jalanan Vespa PX ternyata juga lampunya kotak ya. Terus kalau model kayak gini tuh susah dibikin spion gitu. Dan saya berpikir 100 dengan skala 1:18 itu besar ya. Ternyata 1:18 tuh segini cuy. Anjim kata gue ya kan. Ini kayaknya sih nggak akan saya buang nih, karena mau gue cantelin ya, mau gue tempelin di tembok sono. Ini juga nih tapi gue mending gue copot aja deh ya kan. Ini gue copot. Tapi nanti gue pasang lagi di PX ya. Jadi PX ini masa-masa ini udah selesai nih. Nah, bautnya seberapa panjangnya sih ini? Gue bautnya segala hilang sih. Wah, ini belum lepas ini. Nah, oke, gue mau coba dulu standarnya apakah letoy. Enggak loh. Widih, ini standarnya mantep loh. Tuh, dia nggak ini cuy. Tuh, nggak gampang naik nih, nggak kayak gini nih. Nih, tuh. Standarnya letoy anjay. Kayak mau patah ini. Bener ini berat loh. Belokin aja dikit ini jatuh nih, kayak gini nih. Senggol dikit jatuh. Tuh. Kacau. Nah, ini aduh. Ini buat pajangan bisa nih, apalagi pencinta Vespa ya kan. Oke, gua akan pasangkan kembali bautnya. Tapi sebelum itu gua coba dulu. Nah, ini sudah saya pasangkan kembali ya. Siap untuk kembali dipajang, jadi gue taruh sini lagi nih ya, dipajang lagi di sini ya sebagai hiasan rumah. Ini juga kayaknya seperti nggak perlu baut, juga udah terpasang seperti ini ya. Tuh, nancep ya, nggak kendor atau selek gimana. Dan gue ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menonton World of Diecast kali ini, pilot episode ya. Semoga banyak viewernya ya, semoga saya nanti bisa membuat seriesnya ya. Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata ya, silakan komentar di bawah jika Anda
jika menemukan kesalahan dalam keucapan saya. Oke, saya Aldo Reza dari RPC Office Studios Jakarta, dan sampai jumpa.